Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jurmiyah, masuk di bab al-mu'robat atau bab faslun. Jadi bab al-mu'robat ini tidak berbeda jauh dengan bab i'rab. Kalau di bab pembagian i'rab kemarin ada namanya jenis i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafad, dan i'rab jazm. Nah, di bab al-mu'robat ini saya tuliskan di sini perubahan kalimah, atau bisa lebih didetailkan lagi perubahan huruf akhir pada setiap kalimah. Perubahan huruf akhir pada kalimah ada kalanya yang berubah harokat, ada kalanya kalimah yang berubah hurufnya. Nah, sini sudah saya buatkan bagian tentang al-mu'robat ini. Kita fokus ke harokat dulu, atau kalimah-kalimah yang ketika berubah dari i'rab satu ke i'rab yang lain, dari i'rab rafa menuju i'rab nasab menuju i'rab khafad, maka huruf akhirnya akan berubah harokatnya. Di sini ada 4 kalimah. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari'. Di sini fi'il mudhari' saya bagi dua, fi'il mudhari' yang sahih akhir dan mu'tal akhir. Sahih akhir berarti harokat akhirnya bukan berupa huruf ngilat. Mu'tal akhir berarti harokat akhirnya berupa huruf ngilat. Jadi 4 kalimah ini kalau dia berubah, huruf akhirnya akan berubah harokatnya. Misalkan contoh isim mufrad. Yang pertama adalah isim mufrad. Lafal zaidun adalah isim mufrad. Jadi isim mufrad zaidun ketika dia beri'rab rafa tandanya dhammah zaidun, ketika nasab dia tandanya fathah zaidan, ketika khafad dia tandanya kasroh yaitu zaidin. Maka lafal isim mufrad zaid ini ketika berubah harokatnya dari dhammah menuju ke fathah menuju ke kasroh. Di sini kita menuju ke rumus dasarnya dulu. Ada rumus dasar dari 4 kalimah ini, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, lalu fi'il mudhari'. Jadi rumusnya 4 kalimah di atas ini, ketika 4 kalimah di atas ini dalam posisi rofa, dalam keadaan rofa, maka semuanya tandanya menggunakan dhammah. 4 kalimah di atas ketika posisinya keadaannya beri'rab nasab, maka tandanya dengan fathah. Ketika beri'rab khafad tandanya dengan kasroh, ketika beri'rab jazm tandanya dengan sukun. Ini rumus dasarnya. Namun ada 3 pengecualian. Yang pertama jamak muannats salim. Ini ya, jamak muannats salim. Jadi kan tadi jamak muannats salim dan semuanya 4 itu rumusnya kalau nasab tandanya dengan fathah. Tetapi ternyata jamak muannats salim ini ketika nasab tandanya dengan kasroh. Tidak sesuai kaidah yang di sini. Kaidah di sini 4 lafal itu tanda kalau nasab tandanya fathah, tetapi pengecualian yang pertama jamak muannats salim ketika nasab ternyata tandanya menggunakan kasroh. Lalu pengecualian yang kedua yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ketika dia khafad atau jar tandanya malah dengan fathah. Rumusnya secara rumus dasarnya keempat lafal itu isim mufrad, jamak taksir, dan yang lainnya ketika khafad menggunakan kasroh. Tetapi isim ghairu munsharif di sini khafadnya atau jarnya menggunakan fathah. Ini kita bisa dicek juga di bab pembagian i'rab. Di i'rab khafad itu ada tandanya kasroh ya fathah. Di fathah pasti ada isim ghairu munsharif. Pasti sesuai dengan rumus pembagian i'rab. Lalu pengecualian yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang mu'tal. Tadi rumusnya fi'il mudhari' ketika jazm sukun, tetapi ternyata fi'il mudhari' yang mu'tal dia ketika jazm tidak dengan sukun, tandanya adalah dengan membuang huruf ngilat tersebut atau membuang huruf akhirnya. Oke, itu kaidah dasar dan pengecualiannya. Lalu kita ke kesimpulan dari itu ya. Jadi ini ada kesimpulannya di sebelah kanan dan contohnya ya. Jadi ketika ada isim mufrad, posisi rofa menggunakan dhammah tandanya, nasab menggunakan fathah tandanya, khafad menggunakan kasroh tandanya. Misalkan contoh ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Jadi lafal zaid
ketika dia rofa menggunakan domah dun, ketika nasab menggunakan fathah dan, ketika khafad menggunakan kasroh din. Ya, berarti isim mufrad ini berubah harokatnya dari domah, fathah, kasroh. Lafal zaid ini adalah kalimah isim di i'robi rofa. Kenapa? Karena menjadi fa'il. Kenapa menjadi fa'il? Karena jatuh setelah fi'il sesuai definisi fa'il. Setiap fa'il harus di i'robi rofa. Tanda rofanya apa? Dengan domah. Kenapa? Karena dia berupa isim mufrad. Rumusnya ketika isim mufrad rofa maka tandanya domah. Begitu ya. Lalu yang kedua adalah jamak taksir. Rumusnya rofa menggunakan domah, nasab menggunakan fathah tandanya, khafad menggunakan kasroh. Jadi misalkan seperti ja'a ar-rijalu, ra'aitu ar-rijala, marartu bir-rijali. Jadi ar-rijal ini adalah jamak taksir, bermakna banyak dan berubah dari bentuk mufradnya. Dia ketika rofa rijalu, ketika nasab rijala dengan fathah, ketika khafad dengan kasroh rijali, begitu ya. Jadi berubah harokatnya jamak taksir ini. Lalu jamak muannats salim yang ketiga. Rumusnya ketika rofa tandanya domah, ketika nasab tandanya kasroh, ketika khafad juga tandanya kasroh. Contohnya ja'at muslimatun, muslimatun rofa, dia dengan domah tandanya. Lalu ra'aitu muslimatin, muslimatin ini nasab, tandanya dengan kasroh karena rumus jamak muannats salim adalah nasabnya dengan kasroh. Ja'at ra'aitu muslimatin, marartu bi muslimatin. Muslimatin ini tandanya nasab dan khafad itu sama-sama dengan kasroh sesuai rumus yang di sini. Lalu yang terakhir adalah fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' di sini ada dua pembagian, fi'il mudhari' yang sahih akhir, ada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang sahih akhir berarti fi'il mudhari' yang akhirnya bukan berupa huruf ngilat. Kalau yang mu'tal akhir berarti akhirnya berupa huruf ngilat. Huruf ngilat alif, wawu atau ya. Kita ke yang sahih dulu. Rumusnya fi'il mudhari' yang sahih akhir ketika dia rofa dalam posisi rofa tandanya domah, ketika nasab tandanya fathah, ketika jazm tandanya sukun. Seperti lafal yadribu, ay yadriba, lam yadrib. Lafal yadribu ini dia fi'il mudhari' yang di i'robi rofa. Kenapa di rofa? Karena dia sepi atau tidak terletak setelah amil nasib, amil jazim. Nanti amil-amil itu akan kita bahas di bab af'al. Ketika fi'il mudhari' di permulaan tidak jatuh setelah amil nasib, amil jazim, maka dia harus rofa. Dan di sini rofanya tandanya domah, yadribu. Lalu ayyadriba ini fi'il mudhari' kemasukan amil nasib an. Salah satu amil nasib an berarti fi'il mudhari'nya harus nasab. Tanda nasabnya di sini dengan fathah, ayyadriba. Lalu lam yadrib adalah fi'il mudhari' yang di i'robi jazm karena kemasukan salah satu amil jazm yaitu lam. Maka menjadi jazm, tanda jazmnya akan sukun, lam yadrib. Nah itu rumus fi'il mudhari' yang sahih. Lalu rumus fi'il mudhari' yang mu'tal, rofa tandanya domah, nasab tandanya fathah, jazm tandanya membuang huruf ngilat. Misalkan seperti contoh yarmi, la ayyarmiya, dan lam yarmi. Yang pertama yarmi. Yarmi ini adalah fi'il mudhari' yang i'robnya rofa karena di permulaan ya. Dan dia tanda rofanya dengan domah, namun domahnya tidak ditampakkan atau hanya dikira-kirakan saja. Dan ini fi'il yang mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf ngilat, maka domahnya ketika rofa domahnya dikira-kirakan. Tapi ketika nasab dia kelihatan ayyarmiya. Nah ayyarmiya ini fi'il mudhari' yang nasabnya dengan fathah yang tampak atau yang terlihat. Lalu lam yarmi. Nah lam yarmi ini adalah fi'il mudhari' yang jazm, fi'il mudhari' mu'tal, huruf ngilat akhirnya, tapi di i'robi jazm karena kemasukan salah satu amil jazim lam. Maka dia jazm dan jazmnya menggunakan tanda membuang huruf ngilat. Jadi bukan kasroh, tapi dia huruf ngilatnya hilang menjadi lam yarmi. Tadinya kan yarmi, ayyarmiya, menjadi lam yarmi. Ya, huruf ngilatnya hilang. Jadi kita fi'il mudhari' yang mu'tal, jazm dengan tandanya dengan membuang huruf ngilat. Nah itu ketentuan atau rumus dari kalimah-kalimah yang berubah harokatnya. Lalu kita menuju ke kalimah-kalimah yang ketika berubah huruf akhirnya berubah hurufnya. Ada 4 kalimah yang berubah hurufnya yaitu isim tasniyah, jamak mudzakkar, asmaul khamsah, dan af'aul khamsah. Ini sudah dikelompokkan sendiri dan diingat-ingat rumusnya ini. Isim tasniyah ketika dalam keadaan rofa tandanya alif, ketika nasab tandanya ya, ketika khafad tandanya juga ya.
Contohnya misalkan ja'a zaidani, ra'aitu zaidaini, marartu bi zaidaini. Zaidani ini adalah isim tasniyah bermakna dua. Dia di-i'rab rofa karena menjadi fa'il. Kenapa menjadi fa'il? Karena sesuai dengan definisi fa'il jatuh setelah kalimat fi'il. Dan dia karena menjadi fa'il, i'rabnya wajib rofa. Dan di sini rofanya tandanya dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena ini isim tasniyah sesuai dengan rumus di sini. Ketika isim tasniyah dalam posisi rofa, maka tandanya harus dengan alif. Ketika nasab dengan ya, ra'aitu zaidaini, marartu, jar juga dengan ya, marartu bi zaidaini. Itu rumus isim tasniyah. Lalu rumus jamak mudzakkar salim. Rumusnya ketika jamak mudzakkar salim ini dalam posisi rofa, maka tandanya wawu. Ketika nasab tandanya ya, ketika khafad juga tandanya ya. Misalkan seperti awal, ja'a zaiduna, ra'aitu zaidina, marartu bi zaidina. Zaiduna adalah jamak mudzakkar salim yang rofa. Nah, maka tandanya harus dengan wawu. Kita bisa lihat di pembagian i'rab rofa juga ada rofa, ada tandanya domah, wawu, alif, nun. Nah, di tanda domah itu pasti ada jamak mudzakkar salim. Selanjutnya jamak mudzakkar salim ini kalau nasab ya, kalau khafad juga ya. Ra'aitu zaidina, marartu bi zaidina. Lalu asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Rumusnya kalau dia rofa tandanya wawu, kalau nasab tandanya alif, kalau khafad tandanya ya. Misalkan contoh ja'a akhuka, ya, dengan wawu karena dia rofa ya. Lalu nasab ra'aitu akhoka. Kalau jar dengan ya, marartu bi akhika. Rofa, nasab, khafad. Kenapa di rofa ya? Karena ada amilnya. Kenapa nasab? Amilnya ra'aitu. Kenapa jar? Karena amilnya adalah bi ya. Nah, tandanya sesuai dengan rumus ini karena asmaul khamsah, rofa dengan wawu, nasab dengan alif, khafad dengan ya. Lalu yang terakhir adalah af'aul khamsah, fiil-fiil yang 5 atau fiil mudhari yang bertemu domir alif tasniyah, bertemu dengan domir au jama, atau bertemu dengan domir ya muannasah mukhatabah. Rumusnya kalau af'aul khamsah ini dalam posisi rofa, maka dengan adanya nunnya tetap ada. Tapi ketika af'aul khamsah itu nasab atau jazm, maka nunnya hilang. Misalkan contoh yaf'alani taf'alani, yaf'alani taf'alani, ini rofa dia, ada nunnya ya. Ketika nasab menjadi nunnya hilang, ay yaf'ala antaf'ala. Ketika jazm nunnya juga hilang, lam yaf'ala lam taf'ala. Nah, itu rumus masing-masing kalimahnya. Ini perlu dihafal, dan insya Allah kalau sudah hafal di pembagian i'rab rofa, nasab, khafad, dan jazm sudah hafal, insya Allah ini juga gampang dihafal karena masih sama kaidahnya, cuma dibahas dengan sisi yang berbeda. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya, di video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.